Halo, assalamualaikum, selamat pagi guys. Nih aku lagi ke lokasi hutan adat. Ini adalah dokumentasi sebelumnya. Ada beberapa titik longsor di lokasi menuju hutan adat Pungut Mudik. Sesampainya di sana cukup lega ya karena perjalanannya cukup jauh. Jadi beberapa hari kemarin memang ada dua lokasi hutan adat ya, hutan adat Tigo Luhar Permentinan berenam di Pungut Mudik dan hutan adat Nenek Limohiang Betung Kuning Muara Air 2. Jadi di lokasi ini ya, untuk dua lokasi hutan adat ini fokus kita sama, yaitu dalam rangka peningkatan kapasitas ya. Berdasarkan pengamatan saya, semangatnya suatu kelompok perhutanan sosial di saat mereka memiliki unit usaha, di saat kelompok perhutanan sosial memiliki KUPS, kelompok usaha perhutanan sosial. Terlihat geliat masyarakat, semangat kelompok itu berkembang di saat kita memberikan semacam stimulasi usaha. Nah, jadi pada pertemuan ini saya menekankan, memfokuskan bagaimana suatu perhutanan sosial, kelompok perhutanan sosial memiliki unit usaha yang baik. Nah, tentunya untuk memiliki unit usaha yang maju, yang baik, tentunya diawali dengan kelembagaan yang baik, kapasitas kelembagaan yang baik. Jadi memang di saat penyusunan RKPS, ini memang harus benar-benar berdasarkan kondisi existing, potensi yang benar-benar ada di saat kita melakukan penyusunan rencana kelola. Jadi memang rencana kelola perhutanan sosial harus disusun berdasarkan potensi yang benar-benar ada. Sehingga berdasarkan potensi tersebut kita punya orientasi ke depan seperti apa, potensi yang ada ini mau kita kembangkan menjadi apa, target kita seperti apa, rencana 10 tahun ini apa, dan bagaimana kita mendetilkan rencana tersebut menjadi rencana tahunan atau 1 tahun. Jadi memang dalam pengelolaan perhutanan sosial ya, memang kita harus mampu melihat potensi apa yang ada dan bagaimana kapasitas SDM pengelolanya, dan itu harus seimbang. Kemudian setelah melihat aneka potensi yang ada di kelompok perhutanan sosial, dan mungkin ada beberapa potensi, 1, 2, ataupun lebih potensi yang potensial bisa kita kembangkan. Tentunya di tahap awal kita harus memilih potensi mana yang akan kita prioritaskan, yang akan kita kembangkan. Tentunya perlu analisis sederhana ya, semacam analisis SWOT untuk pengembangan potensi di tahun-tahun pertama, sehingga keberhasilan pengembangan KUPS pertama akan menentukan bagaimana rencana-rencana ataupun yang akan dikembangkan setelah itu. Nah, jadi memang KUPS yang akan dikembangkan yang menjadi pilihan pertama itu merupakan potensi yang memang merupakan pilihan yang setelah kita analisa secara sederhana dan memang layak dengan semacam keterbatasan potensi yang pendukungnya itu bisa mendukung pengembangan usaha tersebut. Nah, ini sangat diperlukan bagaimana kapasitas kelembagaan dalam mengelolanya. Nah, jadi SDM pengelola ini juga sangat penting. Tidak cukup hanya potensi yang besar, tetapi tidak didukung dengan kapasitas kelembagaannya. Jadi memang dalam perhutanan sosial ya, kita tidak bisa hanya melihat potensi saja, tetapi tidak didukung dengan kapasitas kelembagaannya. Nah, kemudian setelah kita memilih satu unit usaha awal yang akan kita kembangkan, barulah kita menganalisis lebih detail apa-apa saja yang akan kita lakukan, strategi apa yang akan kita lakukan. Oke guys, sekian dulu ya. Terima kasih. Sampai jumpa.